Tahukah Anda, saat saya masih di SMA, saya angkat beban dan ingin menambah massa. Jadi saya pergi ke toko kesehatan dan membeli bubuk protein penambah massa otot, kan? Lalu saya mulai mengonsumsinya. Dan wah, badan saya rasanya sangat tidak enak. Sekarang saya tahu alasannya, karena ada satu bahan yang cukup berbahaya. Mereka memasukkan bahan tertentu ini ke dalam produk untuk meningkatkan pertumbuhan otot. Tetapi ternyata, itu tidak melakukan hal tersebut. Menurut saya pribadi, ini bahan yang sangat berbahaya. Ia bisa meningkatkan jerawat, kembung, peradangan di usus, mudah tersinggung secara mental, kecemasan, insomnia, sangat adiktif karena meningkatkan dopamin, neurotransmitter, hadiah, dan bahkan akan menghasilkan lebih banyak asam di mulut Anda sehingga mendorong gigi berlubang. Namun yang terburuk, bahan ini akan melonjakkan gula darah Anda sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada gula, lalu langsung membuatnya anjlok sesudahnya. Jika Anda melakukannya berulang-ulang, Anda akan mengembangkan lemak perut, kolesterol tinggi, dan Anda tahu, perlemakan hati. Selain itu, tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Dan bahan ini biasanya adalah bahan pertama dalam daftar pada label, yang berarti mewakili porsi terbesar produk. Dan bahan ini disebut maltodextrin. Ini adalah salah satu bahan terburuk dalam sebagian besar produk makanan ultra olahan, alias junk food, yang dibuat dari jagung den. Apa itu jagung den? Jagung den tidak layak dimakan. Anda tidak bisa memakannya, itu untuk pakan dan semacamnya. Jagung itu digiling menjadi bubuk, lalu ditambahkan asam dan bahan kimia basa. Lalu dipanaskan dan diberi tekanan. Mereka harus menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya, dan akhirnya jadilah bubuk ini. Dan yang gila dari maltodextrin adalah, ini bahan pengisi. Ini hanyalah bahan murah untuk menambah volume pada sebuah produk, sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Maksud saya, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi tubuh Anda. Ini diklasifikasikan sebagai karbohidrat, tetapi bertindak seperti gula. Jadi, ketika Anda membaca label, Anda berpikir, oh ya, gulanya rendah. Lihatlah indeks glikemik, yaitu indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu bahan memicu lonjakan gula darah Anda. Gula meja sekitar 65, glukosa 100, dan maltodextrin berada di antara 105 dan 185 pada skala itu. Jadi memicu lonjakan yang jauh lebih besar daripada glukosa sekalipun. Dan perhatikan ini, dalam satu porsi, mereka akan memasukkan 253 gram. Sekarang di benak Anda berkata, baiklah, itu 253 gram karbohidrat. Tidak, bukan. Itu 253 gram gula, yang setara dengan 60 sendok teh gula. Ini hanya dalam satu porsi, 1,12 kalori gula. Sebenarnya, ini sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada gula yang akan Anda masukkan ke dalam tubuh dengan dalih menambah massa otot. Maksud saya, per porsi mereka hanya akan memberi Anda 50 gram protein sebagai whey protein dan 253 gram karbohidrat dan gula, bukan? Itu bukan rasio yang baik. Maksud saya, Anda tidak ingin mengombinasikan protein dengan begitu banyak pati atau gula karena itu menimbulkan berbagai masalah dalam tubuh. Jadi ketika Anda menumpahkan begitu banyak karbohidrat ke pabrik energi yang disebut mitokondria, kebutuhan Anda akan vitamin tertentu akan naik sangat tinggi. Seperti untuk B1, misalnya, Anda akan membutuhkan banyak B1 agar tubuh Anda dapat memetabolisme gula murni sebanyak itu. Tentu, mereka menambahkan beberapa vitamin di sana, tetapi mereka hanya menambahkan sekitar 0,4 mg B1. Itu bahkan tidak mendekati jumlah yang Anda butuhkan. Jadi yang terjadi adalah Anda akhirnya menguras nutrisi ketika mengonsumsi karbohidrat rafinasi sebanyak ini. Maksud saya, pikirkan saja apa itu pati sebenarnya. Itu ultraproses, yang berarti enzim, vitamin, dan mineral jejaknya diekstraksi. Saat Anda mengonsumsinya, tubuh harus menggunakan banyak cadangan nutrisi yang Anda miliki hanya untuk bisa memetabolisme bahan itu. Jadi, pada akhirnya, Anda terus-menerus mengurasnya jika tetap mengonsumsinya. Dan dalam prosesnya, Anda menciptakan banyak yang disebut oksidasi, yang ibaratnya membuat tubuh Anda berkarat dari dalam keluar. Dan itu akan memicu peradangan, dan Anda tidak menyadarinya, bahkan tidak sadar bahwa Anda mendapat gula sebanyak itu. Anda mungkin berpikir, oh ya, ini produk yang hebat.
karena semua orang juga melakukannya. Ini sudah menjadi hal yang dinormalisasi. Itu bahkan tidak sesuai dengan definisi kata makanan. Jadi bahkan tidak bisa disebut makanan ultraproses karena tidak dapat menopang kehidupan. Anda tidak bisa hidup hanya dengan itu. Jadi, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi pada pankreas juga, karena setiap kali Anda mengonsumsinya, gula darah melonjak besar-besaran, dan sel yang memproduksi insulin akan seperti kena cambuk setiap kali Anda mengambilnya. Dan Anda akan mendapati bahwa setelah mengonsumsinya, Anda akan merasa agak linglung. Gula darah terasa aneh. Keesokan paginya, sulit bangun dari tempat tidur. Dan Anda terbangun dengan gula darah rendah karena Anda makan gula sehari sebelumnya, yang akan membuat Anda menginginkannya lagi untuk mengisi kekosongan itu. Namun kemudian, Anda terus melakukan ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dan kini yang terjadi adalah tubuh mulai mengembangkan sesuatu yang disebut resistensi insulin. Sekarang akan makin sulit untuk memasukkan energi ke dalam sel. Dan akan makin sulit untuk menumbuhkan otot Anda. Untuk membangun otot, Anda memerlukan olahraga, Anda memerlukan protein. Tidak pernah saya mengamati bahwa Anda membutuhkan dosis tinggi gula rafinasi untuk membangun otot. Ya, itu meningkatkan insulin, dan insulin adalah hormon anabolik. Tetapi, masalahnya, ketika Anda mulai merangsang insulin dalam jangka waktu lama, Anda mengembangkan apa yang disebut resistensi insulin. Dan itulah yang benar-benar menciptakan kekurangan insulin karena Anda mengembangkan resistensi ini. Itu hanyalah bagian dari upaya tubuh untuk melindungi dirinya dari terlalu banyak gula. Tubuh akan mulai memblokirnya karena gula bersifat toksik. Jadi, jika Anda belum menonton video lengkap saya tentang cara membangun otot dengan cara yang sehat, saya akan menaruh video ini di sini. Silakan cek.